Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang saya bisa kembali berada di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan tema yang akan saya sampaikan adalah melukai sang kekasih. Mari kita akan membaca sebuah peristiwa atau kejadian yang ada di Perjanjian Lama. Kita akan membacanya di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 27. Lalu kita lanjutkan 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Lalu kita lanjutkan 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudara, apa yang baru saja kita baca, ini merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Daud. Saudara, betapa sangat luar biasa kesalahan Daud ini. Ketika Uria dikabarkan meninggal dunia di medan pertempuran, maka Batsheba, istri daripada Uria, ia meratap ketika ia mendengar kematian sang suami. Anda melihat di sini bagaimana hati yang luka adalah merupakan bentuk kesengsaraan yang dialami oleh seseorang, di mana tidak ada seorang pun yang tahu betapa pedihnya hati daripada orang yang mengalaminya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud telah melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Daud telah melukai keluarganya, sahabatnya, rekan-rekannya. Saudara, berapa banyak kita pun juga melakukan hal-hal yang seperti ini tanpa kita sadari atau kita sadar melakukannya. Maka sebenarnya Anda sudah membuat apa yang namanya luka kepada orang-orang di sekitar Anda. Namun lebih daripada itu, setiap kesalahan, setiap dosa yang kita lakukan, maka Anda bukan hanya melukai orang-orang yang ada di sekitarmu, tapi Anda juga telah melukai seorang yang sangat dekat dengan hidupmu sendiri, yaitu kekasihmu, Tuhan Yesus, sang kekasih jiwamu. Saudara, inilah yang tanpa seringkali kita sadari. Apapun yang kita lakukan, setiap pelanggaran dan dosa kita, segala bentuk kejahatan, pelanggaran terhadap firman Allah, maka sebenarnya Anda telah melukai hati Tuhan. Anda sudah melukai hati sang kekasihmu, yaitu Yesus sendiri. Saudara, ketika Nathan menegur Daud bahwa perbuatan Daud ini sangat menghina Tuhan dan jahat di mata Tuhan, maka Daud benar-benar kemudian ia sadar bahwa ia telah melukai hati Tuhan. Ia kemudian masuk ke rumah Tuhan dan di sanalah ia berlutut dan memohon ampun kepada Tuhan. Daud tidak pernah kehilangan kepekaannya dalam membangun hubungannya dengan Tuhan. Saudara, mari jika hari ini Anda telah melakukan sebuah pelanggaran, Anda telah melakukan sebuah dosa, mari belajar dari Daud. Daud adalah orang yang sangat rendah hati dan dia tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Dia datang menghampiri Tuhan, mencari wajahnya, dan dia berlutut dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Namun sebaliknya kita melihat
akibat daripada apa yang telah dilakukan Daud, maka hukuman tetap terjadi, sehingga anak yang dikandung oleh Batsheba itu kemudian meninggal dunia. Saudara, inilah konsekuensi dari sebuah dosa. Saudara, mari hari ini kita belajar dari kisah Daud ini. Meskipun Daud seorang raja yang diurapi, raja yang ternama, hebat di dalam peperangan, namun sehebat-hebatnya Daud tetaplah seorang manusia yang juga tidak luput dari kesalahan. Hari ini tidak ada seorang pun yang sempurna, saudara. Anda pun juga adalah orang yang tidak luput dari kesalahan. Mari jika hari ini Anda telah melakukan pelanggaran, Anda telah melakukan dosa yang telah melukai hati orang lain, ataupun Anda telah melakukan pelanggaran dosa yang sebenarnya Anda melukai hati Tuhan, mari hari ini bertobat, mari hari ini minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya ketika Anda meminta ampun, maka setiap pelanggaran dan dosamu akan diampuninya dan kau dibenarkannya. Alkitab berkata, firman Tuhan menyatakan, barang siapa yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, maka ia adalah setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya renungan ini menyadarkan kita, dan mari jangan lukai hati Tuhan. Mari hiduplah dalam kebenaran, bertobatlah dan jangan melakukan dosa lagi, supaya kita tidak melukai hati Sang Kekasih, supaya kita tidak membuat hati Tuhan benar-benar berduka cita atas apa yang kita lakukan. Mari hiduplah dalam kebenaran dan takutlah akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.